Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita masih dengan film Shooter dan masuk season 3 episode 9 dan 10. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita langsung disuguhkan aksi Bobley yang sedang menghajar anak buah Red Bama untuk mencari keberadaan Junior dalam misi balas dendamnya. Pria ini mengaku tidak mengetahui keberadaan Junior, dan Bobley melanjutkan pencariannya. Dia kembali menghajar anak buah Red Bama lainnya, dan kali ini dia mengatakan Junior berada di sebuah rumah besar West Haynes. Tim Swagger di sini menyimpulkan dari rekaman early Swagger mereka mempunyai bukti kejahatan Brooks. Dan dia sekarang menjadi calon hakim agung. Tidak mudah bagi tim menjatuhkannya agar Atlas tidak punya kekuasaan di pengadilan, namun mereka akan mencobanya. Bobley kembali ke rumahnya. Julie meminta Bobley membantunya untuk membuat teks pidato di pemakaman Sam. Namun Bobley yang masih tersulut emosi atas kematian Sam lebih memilih untuk melakukan aksi balas dendam. Dan permintaan Julie pun tidak didengarnya. Kemudian, di sebuah lokasi, Andrew Gold dan Red Bama Senior mereka bertemu. Dengan tujuan mereka ingin Red Bama mengatasi Swagger. Ternyata, Bobley digiring menuju lokasi saat anak buahnya dipukuli. Dan inilah film Shooter. Carlita kembali bertemu dengan si pembersih Atlas yang kita lihat sepertinya ada kisah cinta di antara mereka dan celepot. Dia meminta Carlita segera memberikan kartu itu, jika tidak dalam pertemuan selanjutnya tidak ada perbincangan lagi. Bobley menuju lokasi sesuai petunjuk yang dia dapatkan. Dan lokasi ini ternyata berisi kumpulan anak muda yang menganggap dirinya misioneris. Bobley mencari Junior ke tempat ini. Dia mengatakan Junior terakhir berada di sebuah Alpha Society di luar kota. Memphis dan Johnson tidak bisa mendekati Brooks karena pengawalan mereka yang begitu ketat. Kembali ke Bobley yang meminta izin untuk pergi keluar kota mencari Junior, dan dia tidak akan menghadiri acara pemakaman Sam. Hal ini membuat Julie semakin kecewa terhadapnya. Johnson akhirnya menelepon Gold untuk bertemu dengannya di sebuah stasiun kereta membahas tentang Atlas dan Brooks. Red Bama bertemu dengan si pembersih Atlas berkaitan dengan rencana Atlas untuk menggulingkan pemerintahannya. Red pun menyuruhnya untuk segera mendapatkan kartu itu jika tidak ingin nyawanya terancam. Kemudian, Bobley mengunjungi tim dan meminjam pistol Carlita untuk mencari Junior di Alpha Boys. Dan grup ini salah satu yang didanai oleh Atlas. Bobley menolak tawaran tim untuk membantunya dan dia akan berangkat sendiri ke sana. Sedangkan Memphis dan Johnson akan pergi menemui Gold. Sesampainya di Alpha Boys, Junior tidak ditemukannya. Namun Bobley tidak mau menyerah. Dia pun mencari di setiap sudut rumah ini. Namun dia hanya melihat puluhan anak muda yang sebelumnya menganggap dirinya sebagai misioneris. Dia bertemu dengan Nathan yang mengaku mantan anggota SEAL. Dan sebuah gudang milik Junior ditemukan di sana, namun tidak bisa dibuka karena terkunci. Bobley disuruh bertarung melawan Nathan jika ingin bertemu dengan Junior. Carlita dan Haris berada di markas tim. Minuman diberikan untuknya hingga Haris tertidur akibat obat yang dimasukkan ke minuman tersebut. Ternyata Carlita ingin mencuri kartu itu. Scene berpindah ke Johnson dan Memphis yang sampai di stasiun. Tak lama setelah itu, Gold pun datang. Mereka memperlihatkan rekaman early tentang kejahatan Brooks di Vietnam dan menyuruhnya untuk membatalkan pencalonan Brooks menjadi hakim agung. Jika tidak, rekaman itu akan disebarkan selama berbulan-bulan. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Gold yang akan kabur dicegat oleh Johnson dan ini yang dilakukannya. Bobley masuk ke gudang Junior dan menemukan sejumlah bahan peledak di sana. Kemudian dia mengirimkan fotonya kepada Memphis.
Atlas yang mengetahui kematian Gold tidak mau meninggalkan jejak. Mobil Gold dan mayatnya dibakar di sebuah tempat oleh si pembersih. Pertandingan Bobley dan Nathan akan digelar. Ternyata mereka melakukan aksi curang. Sarung tinjunya diberi tarason agar mata Bobley tidak bisa melihat. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Bobley di sini berhasil merobohkannya. Kembali ke Julie yang berbicara dengan kakaknya. Perubahan sikap yang dialami oleh Bobley membuat Julie terpukul dan yang kakaknya sarankan adalah mengarah ke perceraian. Kemudian, Bobley mengancam mereka untuk menunjukkan Junior, namun tiba-tiba dia disekap dan pelakunya adalah Red Senior. Memphis yang mendapatkan pesan tentang bahan peledak di Alpha Boys meminta bantuan Margo di Departemen Kehakiman untuk menyerbu tempat itu. Di sini, Bobley menemukan fakta bahwa Junior telah tewas di tangan ayahnya sendiri. Alpha Boys yang dibentuknya akan dikirim untuk menyerang Amerika Serikat dan menggulingkan presiden. Red Senior kemudian memukuli Bobley hingga tangannya patah. Dia memaksa Bobley untuk mengatakan siapa saja yang mengetahui tentang Alpha Boys. Johnson kemudian datang ke tempat ini dan kali ini dia tidak sendiri. I'm just fucking with you. Get on the ground now. Now! Everybody get... Bobley berhasil diselamatkan, namun mereka tidak menemukan bahan peledak yang dicari. Carlita akhirnya memberikan kartu itu kepada anggota Atlas ini. Mereka kemudian berencana menemui Brooks. Dan Bobley menelepon istrinya dari rumah sakit. Tangan Bobley terlihat disangga, namun dia akan segera pulang dan kali ini Julie melarangnya pulang hingga dia siap menetap. Bobley terkejut mendengar perkataan itu. Dan film pun bersambung ke episode 10. Di awal film, Bobley dan tim kembali ke markas, namun mereka tidak menemukan Haris dan Carlita. Handphone milik Haris tergeletak di sana. Ketika Memphis dan Johnson beradu argumen, Bobley mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah bunyi alat pelacak GPS. Tidak lama setelah itu, suara Haris terdengar dan dia ditemukan di sebuah ruangan. Carlita terlihat sedang naik mobil dengan pria Atlas ini. Rupanya, Carlita dengan sengaja membawa alat pelacak agar tim mengikutinya. Bobley melihat Carlita menuju sebuah tempat pembuangan limbah nuklir. Bobley dibantu Johnson berangkat menuju lokasi ini. Setelah sampai, Carlita disambut puluhan anggota Atlas dan pimpinan mereka adalah August Russo. Kisah lama pun terungkap di sini. Di tahun 2008, ketika Jake Payne merekrut Carlita menjadi anggota Atlas, dalam dokumennya tercatat Carlita ditolak masuk ke FBI. Dia pernah membunuh seorang pria yang menjadi kekasih ibunya karena perlakuan buruk terhadap ibunya itu. Carlita pun diinterogasi langsung oleh August Russo. Dia menceritakan setiap kepribadian dan kemampuan dari tim Swagger. Carlita pun mengungkapkan tim Swagger berupaya untuk mencegah pelantikan Brooks dan mereka akan mencari posisinya. Dan inilah film Shooter. Johnson dan Bobley sampai di lokasi terdekat di mana Carlita berada. Bobley yang masih cedera di bahunya mencoba kembali kemampuan menembaknya. Ternyata di sini dia sedikit agak meleset. Memphis dan Haris menemukan sebuah agenda Brooks dalam acara amal veteran perang. Dia kemudian mempunyai ide untuk menggunakan uang Atlas dalam acara tersebut. Bobley kehilangan sinyal GPS-nya, begitupun telepon satelit Johnson. Mereka berusaha mencari lokasi Carlita, namun tiba-tiba Johnson melewati sinar laser dan inilah yang terjadi. Same here.
Mereka kemudian bertemu dengan beberapa pasukan yang terlihat masih amatiran. Fall back! You got... What the hell, man? When's the last time you saw a group... Ketika Bob Lee merebut senjata mereka, begitupun Johnson yang melumpuhkan seorang wanita muda, ternyata peluru mereka kosong. Dan tempat ini ternyata adalah kamp pelatihan Atlas. Carlita dengan sengaja menuntun mereka ke tempat ini. Kampus Atlas 11 April 2008. Ternyata Carlita satu angkatan dengan pria Atlas ini. Ketika bertemu di area pelatihan, mereka seharusnya bertarung. Namun malah jalan bersama hingga pria ini terkena jebakan busur panah di kakinya. August menerima kartu yang diberikan Carlita dan dianggap misinya telah sukses. Tak lama, anggotanya datang dan mengatakan dua penyusup telah tiba. Saat sampai di atas bukit, sebuah mobil datang menyergap Bob Lee dan Johnson. Panah yang berisi obat bius ditembakkan kepada mereka. Kembali lagi ke Brooks yang datang ke acara amal veteran perang. Ternyata ruangan tersebut kosong dan hanya Memphis dengan Harris yang berada di sana. Dan alasan ruangan ini kosong, ternyata Memphis telah memborong semua tiket untuk acara ini. Dia mengatakan ingin berbicara tentang kasus Kamboja dan Vietnam. Bob Lee berada di suatu ruangan dan diperdengarkan suara Mary dan Julie. Memphis membeberkan bukti bahwa Brooks terlibat pembunuhan di sana terkait narkoba yang mereka cegat. Brooks mengatakan saat itu dirinya masih muda dan terpengaruh oleh pil. Sejak perang, dia mengaku tidak pernah terlibat lagi dengan Atlas. Tapi Harris mengatakan Atlas menginginkan dia menjadi hakim agung dan mengendalikannya. Jika dia tidak mau mundur, maka mereka mengancam akan membeberkan bukti rekaman Early Swagger. Kembali ke Carlita, 12 April 2008. Dia disetrum oleh August Russo karena cerita kebohongan tentang ibunya. Dan perasaan kepada pria Atlas ini karena bertentangan dengan prinsip Atlas. Begitupun Jack Payne mengingatkan perasaan pria ini kepada Carlita tidak bisa ditolerir. Julie di rumahnya menemukan boneka Mary telah dipasang alat penyadap. Dan kali ini Johnson yang mendapat penyiksaan psikologinya dan diperlihatkan foto beserta dokumennya dari misi pertamanya ketika dia menjebak Bob Lee. Bob Lee diminta membunuh Johnson karena dialah yang menyebabkan dirinya dan rekan-rekannya harus menderita. Akibat perbuatannya, semua rekan Bob Lee telah tewas. Begitupun kebahagiaan dia dan keluarganya telah direnggut olehnya. Ketika Bob Lee diberi pistol untuk menembak Johnson, ternyata pistol itu tidak berisi peluru. Bob Lee tidak menemukan Johnson di ruangan itu, dan dia adalah palsu. Julie menemukan penyadap di boneka itu dan memberitahu kepada kakaknya. August berencana menjebak mereka semua di tempat ini. Pria Atlas ini membebaskan Carlita dan menyuruhnya untuk pergi. Bob Lee yang sedang mencari Johnson menemukan Carlita. Carlita pun beralasan dia ingin menyelamatkan Johnson dan menghabisi Russo. Sebuah bahan peledak telah dia siapkan di tempat ini. Terungkap, August Russo lebih senang mengganggu psikologi targetnya sebelum dia menghabisinya. Dan dia memberi Johnson sebuah senjata, dan tiba-tiba Bob Lee dan Carlita muncul di sana membebaskannya. Setelah Bob Lee dan Johnson pergi duluan, ini yang dilakukan oleh Carlita. Johnson dan Bob Lee mencari harddisk yang berisi semua rekaman kejahatan Atlas, semua agen yang terlibat dan target mereka selanjutnya. Kemudian, Bob Lee menemukan rekaman ketika dirinya menyaksikan ayahnya yang terbunuh. Dan ini yang terjadi dengan tempat ini. Yeah, we gotta go now. We gotta get that drive. Oh man, there's no time.
Bobley dan Johnson sepakat untuk melupakan masa lalu mereka setelah masalah ini selesai. Julie dengan Mary dan kakaknya memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Mary di sini diberitahu seakan-akan mereka pergi menuju Yosemite untuk berkemah. Julie pun terlihat membawa pistolnya. Anggota Atlas ini terlihat memasukkan sebuah bis ke garasi. Memphis ditemani Harris dan Bobley yang baru datang menyaksikan berita pernyataan dari Brooks. Dia mengklaim dirinya telah diperas oleh beberapa orang kriminal untuk mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan di Vietnam. Karena pengakuan bohongnya ini, Bobley akan mengincarnya karena dia disebut telah membunuh ayahnya. I'm gonna kill him. Dan film pun bersambung ke episode selanjutnya.